Ya oke guys, Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Udah libur 2 apa 3 hari ya guys ya. Oke, sekarang tanggal 8 Februari 2023 di pukul setengah 10 kurang 7 menit. Ini udah ada laporan keuangan EAST dan sudah ada teman di YouTube yang minta untuk dibahas. Gua akan membahas dan gua akan membahas berdasarkan pengamatan gue ya guys. Jadi saham hotel di Bursa Efek Indonesia itu ada banyak banget. Tapi sayangnya kebanyakan juga sahamnya nggak bagus. Nah, si EAST ini termasuk salah satu yang menurut gua bagus pengelolaannya, kemudian manajemennya. Jadi ini dimiliki oleh orang Singapura ya. Kalau gua nggak salah Omar, siapa nih namanya nih? Omar Abdul Khalid bin Omar Abdad, dan dia adalah pemegang saham pengendalinya dan dia adalah presiden direkturnya juga. Dia mengoperasikan hotel bintang 5 yang ada di Yogyakarta. Namanya ya Hotel Ispak yang ada di Yogyakarta. Kalau misalkan itu hotel bintang 5, hotelnya bagus. Kalau misalkan lu masuk ke hotel tersebut bersama keluarga, lu nginep 1 malam 2 hari, itu rasanya nggak cukup karena di situ banyak playgroundnya, kemudian ada kolam renangnya. Ya iyalah, hotel ada kolam renang lah ya. Tapi yang jelas fasilitas di hotel tersebut banyak. Jadi kira-kira ya perlu 3 hari 2 malam lah untuk bisa menjelajahi semua fasilitas yang ada di situ gitu. Dan lu nggak perlu kemana-mana lagi sebenarnya. Ya kalau malam kulineran nggak apa-apa keluar lah. Tapi sebenarnya lu sudah puas kalau misalkan di hotel itu karena itu konsepnya untuk keluarga. Nah, yang tadi gue bilang, salah satu yang manajemennya bagus dan yang kinerjanya bagus adalah si IS ini sama PGLI. Nah itu yang dua yang bisa gue sebutin. Sisanya ada yang ekuitasnya minus, ada yang EPS-nya jelek. Jadi nggak banget lah kalau misalkan saham perhotelan. Tapi IS ini nggak masalah. Dan untuk kinerjanya di tahun 2019, lu lihat dari ekuitasnya memang dia bertumbuh guys. Hanya saja ekuitasnya bertumbuhnya tidak terlalu signifikan. Karena dia selalu, salah satu faktornya dia selalu membagikan dividen payout ratio yang lebih dari EPS-nya. Dan ini hal pertama yang gua kurang suka. Seharusnya nggak usah terlalu banyak lah dividen payout ratio dibagikan. Dan banyak nanti uangnya, laba bersihnya ditahan, kemudian bisa ekspansi lagi. Kita sudah mengetahui ini manajemennya bagus. Kenapa tidak mencoba untuk membeli hotel-hotel lain gitu? Kalau misalkan tetap dia mengelola IS itu, ya dia di situ-situ aja sebenarnya. Atau mungkin gue kurang paham ya mengenai bisnis hotel. Mungkin ya bisa jadi pemiliknya ini seperti fokus terhadap si hotel Ispak ini, karena ya memang mengelola hotel barangkali tidak mudah karena ini milik perorangan si Khalid Omar itu. Nah, ekuitasnya bertumbuh, hanya saja memang tidak terlalu signifikan. Bahkan hebatnya di tahun 2020 dia masih mencatatkan untung loh guys. Di saat banyak perusahaan selain hotel, bahkan perusahaan hotel yang TBK itu mengalami kerugian, bahkan sampai tahun 2022 kuartal 3 ini banyak yang masih mengalami kerugian loh. Tapi Ispak ini di tahun 2020 pada saat pandemi dan 2021 tidak mengalami kerugian sama sekali. Dia laba bersihnya 5 miliar, 12 miliar, kemudian kuartal 1 2022 7,5 miliar, 13 miliar, 19 miliar, terakhir 29 miliar. Bahkan di kuartal 4 dia mengantongi 10 miliar sendiri untuk laba bersihnya. Kuartal 4 ini kan berarti periode-periode liburan ya, dari Oktober, November, Desember dia mengantongi 10 miliar. Jadi EPS-nya ya 7 gitu ya. Yang tadinya 2, kemudian 3, kemudian 5 dan 7 dari kuartal 1 sampai kuartal ke-4. Nah, jadi kalau misalkan lu mencari saham perhotelan, salah satu yang bagus sebenarnya IS ini. Hanya saja memang gue nggak melihat ada langkah yang dilakukan oleh si Khalidnya ini untuk melakukan ekspansi. Sampai saat ini belum. Dia malah beli sahamnya lagi, dia nyerok lagi sih, menambah kepemilikan sahamnya untuk si pemegang saham pengendalinya ini. Sebenarnya itu indikasi bagus sih. Nah,
Hal pertama yang kurang gue suka adalah dividen payout ratio membagikannya terlalu besar. Hal yang kedua adalah valuasinya. Mungkin karena memang perusahaan ini ya, ISIN adalah saham perhotelan salah satu yang bagus secara manajemen dan secara kinerja, valuasinya dijual juga dengan harga yang tidak cukup murah. Dilihat dari PBV-nya dia 1,7. Padahal kalau misalkan tahun 2019 dia 1,5. Memang di tahun 2020 dia PBV-nya 1,01. Kemudian tahun 2021 PBV 1,61. Tahun 2022 ya itu bergerak di angka 1,5, 1,50, 1,54, 1,76 dan 1,72. Dari tahun 2019 belum pernah menginjak PBV 2. Dari tahun 2019 ya guys, dan dia kan listing di tahun 2019 lah. Biasalah saham-saham IPO itu dia naik kemudian turun gitu. Nah seperti itu, dan dia pernah sampai di angka harga sahamnya itu 60 sama 96. 60 itu di tahun 2020. Jadi secara valuasi BBV ini tidak murah, bahkan cenderung mahal kalau dibandingkan dengan saham-saham perhotelan lain yang kinerjanya tidak sebagus IS ini. Kita lihat dari PER. Seperti yang gue katakan tadi, tahun 2019 PER-nya sampai 50 guys. Jadi ya itu saham IPO ya guys, biasalah naik dulu. Kemudian tahun 2020 PER-nya 57, tahun 2021 PER-nya 32, tahun 2022 kuartal 1 11, 15, 15, 14. Jadi memang bergerak di angka situ. Nah itu poin kedua yang sebenarnya gue kurang suka dari IS ini. Dia valuasinya mahal. Mahal kalau dibandingkan dengan saham-saham yang perhotelan ya, yang hotel, karena masih banyak saham hotel yang di bawah PBV 1, PER-nya di bawah 10, tapi ya itu kinerjanya nggak bagus. Dan IS ini termasuk yang bagus karena memang manajemennya dan hotelnya sendiri. Lu coba masuk ke ISPAK di Yogyakarta, itu bagus, dia bagus. Jadi kalau misalkan lu menanyakan kepada gue harga wajarnya berapa, gue mendapatkan harga wajar 98, saat ini harganya 104. Nah potensi dividen payout ratio yang bisa dibagikan ya 100%. Karena kita lihat dari tahun 2020 dan 2019 aja, 2020 dan 2021 saja dividen payout rasionya itu lebih dari 100%. Dan itu hal pertama yang tadi gua katakan gua kurang suka. Jadi keputusan investasi ada di tangan lu masing-masing. Apakah lu tertarik membeli saham ini atau tidak, dan laporan keuangannya sudah keluar. Dan kalau gue pribadi, kalau lu menanyakan ke gue akan coba mencari saham yang lain. Kalau misalkan ada saham lain yang lebih bagus dan lebih murah. Nah, bagusnya IS ini dia selalu membagikan dividen, walaupun dividen yieldnya tidak terlalu besar. Yaitu karena tadi sahamnya valuasinya sebenarnya sudah mahal. Paling gitu aja guys. Menurut pendapat gue pribadi ya guys, sekali lagi ini bukan ajakan jual atau beli, keputusan investasi ada di tangan masing-masing. Gue akhiri video ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.